Welcome to Sia Podcast, solutif, inspiratif, dan atraktif. Halo sahabat Sia, kembali lagi nih di Sia Podcast bareng aku, Surya Putra, selaku host yang akan menemani kalian di episode kita yang kedua ini. Nah, bicara mengenai Sia, rasanya kurang lengkap nih kalau kita belum ngobrolin soal Dusun Pusung. Untuk itu, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi inspirasi dan pengetahuan seputar Dusun Pusung kepada kita semua. Langsung aja kali ya kita sambut, ada Kak Asmi Muhammad Sidki. Halo Kak Asmi. Ya, halo semuanya. Halo, gimana nih kabarnya Kak Asmi? Alhamdulillah, sehat. Oke, jadi Kak Asmi ini adalah Kadep Somalia BMFBUB tahun 2019 ya Kak? Ya, betul. Tahun lalu. Kalau boleh tahu, sebenarnya udah berapa lama sih Kak Asmi ini mengabdi di Dusun Pusung? Kalau untuk mengabdi di Dusun Pusung itu aku baru dua periode ya. Karena aku juga baru masuk tahun 2018 di Sosma. Terus di 2019-nya juga di Somalia, jadi mengabdi di desa yang sama. Jadi 2 tahun lah, 2 periode kurang lebih. Oke, berarti sekitar 2 tahun ya Kak? Ya, Yes. Jadi, mungkin banyak dari teman-teman nih Kak yang masih ngawang-ngawang sebenarnya di mana sih lokasi Dusun Pusung itu. Jadi mungkin Kak Asmi bisa jelasin. Oke. Untuk lokasi Dusun Pusung ya, itu kalau nggak salah ada di Kabupaten Malang gitu. Jadi yang namanya dusun pasti udah paling dalam banget lah. Setelahnya desa itu dusun gitu. Jadi Dusun Pusung itu kalau nggak salah di Desa Wonerjo di Singosari, Kabupaten Malang. Itu letaknya ada di mana tuh? Di bandara pojok sana lagi, Jabung terus kayak gitu. Oke, terus kalau kita ngomongin soal Dusun Pusung, ini aku dapat informasi kabar angin juga sih sebenarnya. Maksudnya pendidikan di Dusun Pusung itu masih sangat-sangat tertinggal dibanding daerah-daerah lainnya di Malang. Nah, kalau dari pandangan Kasmi sendiri, gimana sih pendidikan di sana? Dan apakah masih banyak anak-anak usia dini yang putus sekolah gitu kan? Iya, betul banget. Kalau untuk di Dusun Pusung sendiri itu cuma hanya ada satu sekolah ya. Di Dusun Pusung tuh ada 2 RW ya kalau nggak salah. RW 16 sama RW 17 atau RW 17 sama RW 18 gitu, aku lupa. Ada 2 RT. Nah, itu cuma hanya ada satu sekolah yang menaungi SD doang kayak gitu. Jadi dalam satu sekolah itu juga digabung anak kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6 itu kalau nggak salah digabung. Dan cuma hanya sedikit orang yang sekolah di sana gitu, karena selebihnya sih lebih ke arah main ya gitu. Tapi masih untung sih ada sekolah. Dan kalau dibanding dengan desa lainnya gitu ya, dibanding desa sebelum menuju Dusun Pusung itu sendiri juga jauh lebih bagus dibanding Dusun Pusung gitu. Oke, jadi mungkin bisa kita simpulin ya Kak, bahwasanya kondisi pendidikan di Dusun Pusung ini bisa dibilang sangat-sangat tertinggal dibanding kondisi pendidikan di daerah lainnya di Malang. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan yang mana rendah itu pastinya kan bakal berpengaruh ke aspek perekonomian dari daerah tersebut Kak. Nah, terus sebelum kita membahas lebih lanjut soal perekonomian, sebenarnya kalau kita lihat dari mata pencarian penduduk di Dusun Pusung itu, mayoritas penduduknya bekerja sebagai apa sih Kak? Kalau untuk ngebahas perekonomian Dusun Pusung itu benar sih relate dengan pendidikan ya, karena pendidikannya tertinggal otomatis produktivitas dalam ekonominya pun nggak begitu pesat. Tapi kalau untuk potensi di daerah Dusun Pusung sendiri itu sebenarnya banyak banget yang bisa dikembangin ya. Dari mulai, karena di daerah sana itu rata-rata itu petani, maksudnya memiliki kopi. Terus ada setiap rumah tuh kadang ada yang punya sapi, itu ada susunya juga, itu biasanya dijual ke koperasi, diperas sapinya. Terus juga ada beberapa jagung, kopi
dan apalagi ya kalau nggak salah aku lupa tuh. Dan sejenisnya lah, kayak misalkan umbi-umbian gitu. Tapi lebih ke arah biji-bijian ya. Kayak gitu sih. Nah itu masih sangat-sangat tertinggal dan harus sangat dikembangkan potensi yang ada di Dusun Pusung itu sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi dari penjelasan Kasmi tadi bisa kita simpulkan kalau sebenarnya perekonomian di Desa Pusung itu masih sangat-sangat tertinggal dibanding dengan desa-desa lainnya di Malang, di mana mayoritas penduduk Desa Pusung ini masih bekerja sebagai petani dan peternak. Padahal sebenarnya ada banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan lebih lanjut di Desa Pusung ini. Nah, kalau dari pandangan Kasmi sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih Kak, pada khususnya untuk membantu memberdayakan Desa Pusung Kak? Sebenarnya yang bisa dilakuin mahasiswa tuh banyak banget ya, banyak banget, dari mulai kerjasama dengan warga desa ataupun kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk mengembangkan Dusun Pusung itu sendiri. Gak cuma hanya dari sektor ekonomi aja sih, bisa dari sektor pendidikan maupun meningkatkan sumber daya manusianya itu sendiri. Kalau ngomongin pengembangan desa ya, pengembangan desa Dusun Pusung, banyak banget cara untuk bisa kita lakukan ya. Cuman kalau menurut pandanganku pribadi dan pengalamanku sebelumnya, kita bisa ngajak yang pertama itu lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat ya, atau pengembangan masyarakat. Itu bisa kita ajak untuk apa yang nantinya bisa kita membuat program di Dusun Pusung itu. Kita ajak kepala-kepala desanya, kita ajak kepala dusunnya, kepala RT-nya dan kepala RW-nya, semua stakeholder yang ada di Dusun Pusung kita ajak, karena dari masyarakatnya itu sendiri aja masih ada gap sejujurnya ya, pengalamanku pribadi. Antar warganya itu masih ada gap, apalagi kalau ngomongin perekonomian itu jalan sendiri-sendirilah gitu, masih agak-agak sulit juga untuk ngembanginnya bareng-bareng. Sebenarnya di desa Dusun Pusung itu nggak cuma hanya dari sektor peternakan maupun petani ya. Sebenarnya menurutku potensi alam itu juga bisa dikembangin. Itu bagus banget sih sebenarnya kalau untuk Dusun Pusung itu dijadiin kota tempat wisata ya. Karena dia itu letaknya di paling belakang Desa Wonorejo. Desa Wonorejo itu depannya itu kalau nggak salah di Singosari, dan ujungnya itu ke atas ke belakang gitu. Nah itu paling ujungnya itu Dusun Pusung. Nah jadi kita kalau mau ke Dusun Pusung itu lewatnya bandara, terus nanti belok kiri, nah itu ke atas kan. Nah itu bagus banget sebenarnya kalau dijadiin tempat wisata. Itu bisa banget kita ajak pemerintah mungkin bisa jadi, ataupun kepala desa di sana untuk membangun potensi alam jadi wisata gitu. Pertama perbaikan jalan mungkin, ataupun membangun tempat-tempat wisata di sekitar Dusun Pusung. Kayak gitu sih. Kalau untuk apa yang bisa dilakukan mahasiswa, saranku sih ngebuat program yang benar-benar matang, ngeriset dulu Dusun Pusungnya itu sendiri, dan bisa ngajak semua stakeholder yang ada di dalam Dusun Pusung maupun di luar Dusun Pusung melalui lembaga-lembaga pemberdayaan. Kayak gitu teman-teman semua. Oke, ini menarik banget nih Kak. Jadi kata Kak Asmi, maksudnya Desa Pusung ini sebenarnya punya potensi tersembunyi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata baru di Kota Malang. Nah, tapi Bisa. Sebelum kita mengarah ke arah situ ya, kayak sebelum menjadi daerah pariwisata, nah sebenarnya satu aspek paling penting dan diprioritaskan sebenarnya untuk kita bangun di Desa Pusung itu sebenarnya mulai dari mana sih Kak? Oke, kalau menurutku sendiri ya, yang paling penting untuk dibangun dari Dusun Pusung itu sendiri sih sumber daya manusianya ya. Nah itu benar-benar harus dirapihin dulu gitu sumber daya manusianya. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan kebiasaan yang lama, yang gak baik gitu ya. Bukan gak baik sih,
yang kurang produktif menjadi produktif kayak gitu. Dalam artian produktif ini menempuh pendidikan, karena mau bagaimanapun kita ya, misalkan ekonominya bagus tapi kalau sumber daya manusianya sendiri gak bagus kan kurang maksimal lah ya. Nah, kalau yang harus dibenerin pertama yang urgen gitu ya, yang harus dibenerin urgen itu sumber daya manusianya. Kita ngebuat sebuah pembelajaran yang penting gitu, minimal pendidikan dasar deh. Terus mengajak masyarakat Dusun Pusung, terutama anak-anak, remaja dan anak-anak dan remaja di sana untuk belajar kayak gitu, ngebangun sekolah menjadi semakin rapi, terus memperbaiki sistem pendidikan di sana dengan cara di sana tuh sebenarnya kekurangan guru kayak gitu. Nah, bagaimana solusinya biar kita bisa memaksimalkan adanya guru-guru lagi di sana. Nah, itu mungkin bisa dibuat ya skemanya bagaimana untuk kita bisa mendatangkan guru ke sana, karena dari orang tua di desa Dusun Pusung sendiri pun sebenarnya karena mungkin ya nggak ada semangatnya untuk dulunya nggak sekolah, pada akhirnya keterusan gitu hingga saat ini mungkin kayak gitu. Jadi kebiasaan itu kita harus kikis perlahan dengan cara ngebangkitin lagi semangat anak di sana untuk belajar. Entah kita buat program yang masif gitu ya. Kita ajak semua guru-guru Indonesia, kan biasanya suka ada gerakan tuh entah 101 guru atau apa, aku lupa. Itu bisa kita kerjasamakan sih dengan lembaga pendidikan di Jawa Timur ataupun seperti apa skemanya. Yang jelas menurutku pendidikan di sana itu harus benar-benar dikembangin banget kayak gitu sih. Oke, berarti dari pandangan Kasmi sendiri, satu hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan desa Pusung itu bisa dimulai dari pengembangan sumber daya manusianya, yang mana bisa dimulai dari pendidikannya ya Kak. Betul, karena nanti bakalan berdampak ke ekonominya, berdampak ke produktivitas warga di sana juga kayak gitu. Kalau dari kecil udah dibiasakan terdidik kayak gitu. Jadi tadi kan kita udah menyinggung dikit nih Kak soal pendidikan dan perekonomian di desa Pusung. Nah, tapi kalau kita lihat dari fasilitas, sarana dan prasarananya, nah itu kondisi di desa Pusung seperti apa Kak? Kalau untuk dari fasilitasnya sendiri ya, kalau untuk tahun 2019 kemarin itu lebih maju sih dibanding tahun 2018 yang aku rasain sebelumnya, karena jalanannya itu udah mulai agak dibangun ya, jalanan di masuk Dusun Pusungnya itu. Terus kalau untuk fasilitas lainnya, masjid juga udah mulai proses renovasi sih kemarin itu terakhir. Tapi kalau untuk kamar mandi ini yang masih jadi problem sih menurutku, karena cuman hanya ada beberapa titik kamar mandi di Dusun Pusung. Jadi Dusun Pusung itu titik mata airnya sumber airnya itu nggak di setiap rumah ada kayak gitu. Jadi cuma hanya jadi satu titik, dan itu pun dipakai bareng-bareng seluruh warga Dusun Pusung. Nah, jadi mereka masih harus kadang ada yang nimba kayak gitu, harus jalan dulu ke atas. Kalau yang rumahnya di atas harus turun dulu ke bawah. Nah, itu yang jadi masalah juga di daerah Dusun Pusung. Tapi kemarin sih udah, kalau nggak salah tahun 2018 itu udah ada pembangunan kamar mandi. Jadi direnovasi, kita kasih kamar mandi dan toilet gitu ya. Terus untuk sumber airnya itu cuman hanya kita bagusin sih kalau nggak salah. Cuman hanya kita kasih, pokoknya lebih rapi lah, biar nggak kehujanan, biar nggak kena kotoran gitu. Nah, untuk kedepannya sih mungkin bisa ya dibangun pasang peralon ataupun apapun itu yang bisa mengalirkan air ke setiap rumah-rumah warga. Nah, itu penting banget karena masih sangat-sangat tertinggal banget, dan beberapa rumah juga masih ada yang lantainya tanah kayak gitu. Nah, itu mungkin minimal semen lah gitu. Kasihan juga warga-warga di sana tuh masih sangat-sangat tertinggal. Padahal
dusun pusung itu nggak jauh dari kota atau nggak jauh dari kota ataupun nggak jauh dari kabupaten. Tapi kenapa masih bisa setertinggal itu sih, aku juga agak sedikit miris sih ngelihatnya. Nah itu yang harus kita perbaiki bareng-bareng gitu. Oke, mantap. Mungkin kalau kita nostalgia dikit nih Kak, kembali ke tahun 2017-2018 ya, di mana SIA ini pengabdian di Desa Pusung masih dilakukan secara offline. Nah mungkin dari Kasmi sendiri bisa sedikit membagikan pengalaman atau cerita menariknya waktu masih melakukan pengabdian di Desa Pusung secara offline gitu Kak. Iya benar, aku 2018-2019 bukan 2017, tapi nggak apa-apa. Udah 2 tahun sebelum kemarin ya. Pengalamanku ya seru sih sebenarnya kalau untuk pengabdian desa. Tapi yang namanya mengabdi itu ya yang pertama pasti banyak banget yang kita korbankan ya, dari mulai tenaga, pikiran, terus apalagi tenaga, pikiran, harta mungkin kita keluar juga ya, karena kita kan jalan juga ke sana. Tapi menurutku itu bakal terbayar sih ketika teman-teman nanti di akhir itu mencapai targetnya kayak gitu. Atau teman-teman bakal ngerasain sendiri feel-nya ketika nanti warga desa di sana itu deket sama teman-teman. Itu aku ngerasain banget di sia-sia sebelumnya, di sia tahun 2018 maupun 2019 yang aku lakuin kemarin. Itu aku ngerasain banget sih. Jadi meskipun emang ada mungkin ya, kan namanya juga proses pengabdian. Yang pertama itu harus ikhlas, harus tekun, mau bagaimanapun juga nanti jalan ceritanya. Tapi intinya kita tetap mengabdi, tetap fokus sama program kita yang mau kita lakuin itu apa aja. Pengalamanku selain seru dengan warga-warga di sana gitu ya, dengan anak-anak, pasti ada cerita-cerita yang menarik sih dari panitianya itu sendiri kayak gitu. Terus bagaimana kita bertemu dengan kepala desa. Kalau orang-orang desa di sana kan biasanya kan lebih ke masih sopan banget lah kayak gitu. Jadi lucu aja ngeliat karakteristik warga-warga di sana kayak gitu. Gitu sih. Gimana pengalamannya? Oke, menarik banget sih Kak. Aku bingung sebenarnya cerita apa guys. Banyak banget kalau pengen diomongin tuh. Jadi pengen cepet-cepet ngabdian offline dah. Ya harus. Semoga aja pandeminya berakhir, mungkin akhir tahun ini, atau mungkin kalau seandainya udah demisioner tahun depan tetap sekali gitu ngerasain ke sana gitu ya. Semoga lah ya. Iya. Jadi tadi menarik banget sih Kak pembahasan dari Kak Asmi sendiri, dari aku sendiri jadi dapat banyak insight dan wawasannya untuk ukuran Indonesia yang masih Jawa sentris pun masih banyak daerah-daerah termasuk dusun pusung ini yang masih sangat-sangat tertinggal gitu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, dari Kak Asmi sendiri ada closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman sahabat SIA di sini. Closing statementnya dari aku tuh semangat buat teman-teman yang masih mencoba mengabdi ya, meskipun kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa sama tujuan di awal sih, karena kan teman-teman masuk kepanitiaan ini ya untuk ngabdi gitu ya, ngabdi di dusun pusung. Tapi karena kondisi lagi pandemi kayak gini nggak bisa secara langsung, teman-teman tetap semangat atau cari cara bagaimana arti dari pengabdiannya ini nggak luntur kayak gitu. Ya mungkin bagus juga nih dengan proses-proses edukasi seperti ini, ataupun teman-teman ngajak stakeholder lain biar bisa meskipun kondisi seperti ini bisa main ke sana kayak gitu. Itu aja sih, semangat buat teman-teman mahasiswa yang terus mengabdi. Oke, itu dia tadi ada sedikit pesan dari Kak Asmi buat kita semuanya. Tapi sayang banget nih Kak, karena keterbatasan waktu, kayaknya obrolan kita cukup sampai di sini dulu ya Kak. Untuk depannya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol dan saling sharing-sharing lagi. Terima kasih banyak Kak Asmi. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Oke. Nah, dan untuk sahabat SIA yang udah dengerin obrolan kita dari tadi dan hatinya
terketuk dan ingin berkontribusi untuk memajukan Dusun Pusung, boleh banget nih menyalurkan donasi baik berupa uang ataupun barang melalui SIA FEBUB 2020. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa sahabat SIA lihat di official account Instagram @SIA-FEBUB. Nah, mungkin sekian untuk SIA podcast kita yang kedua hari ini. Aku Surya, selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa dan jangan lewatkan SIA podcast selanjutnya ya. Dadah. Dadah.